undangan saya diberikan judul tentang transformasi kurikulum pendidikan tinggi. Tentu saja Bapak Ibu, saya menggunakan salah satu pendekatan yang sekarang sedang banyak dibicarakan orang, yaitu outcome based education. Ya, jadi semua lembaga pendidikan di dunia ini Bapak Ibu sekarang sudah kembali ke hitohnya, bahwasanya pendidikan itu pada akhirnya untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang nantinya dia memiliki kemampuan yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah itu ya, itu inti dari outcome based education itu Bapak Ibu. Jadi dosen harus fokus betul, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru dan lain sebagainya harus fokus betul nanti anak-anak ini lulus, Bapak Ibu. Ya, dia harus memiliki kemampuan apa yang bermanfaat untuk masyarakat. Paling tidak ini nanti satu, mengurangi pertanyaan dari asesor. Yang kedua, nanti ini mengurangi pertanyaan dari malaikat. Ya, karena kita sudah terlanjur menerima anak-anak kita ini sekolah di tempat kita ini, berarti kita akan memindahkan amanah dari orang tuanya ke kita ini. Ya, mau ndak mau, kecandak kecangking kita pasti ditanya ini. Ya, selama 4 tahun ya mahasiswa panjenengan didik ini hasilnya apa? Gitu ya. Nanti pertanyaan asesor itu akan sangat galak, ya. Dan lebih galak lagi adalah pertanyaan para malaikat. Kalau pertanyaan asesor pakai eviden, harus ada evidennya. Mana evidennya? Kalau pertanyaan malaikat tidak perlu eviden, langsung di bandem begitu saja. Nah itu intinya. Saya Bapak Ibu menyiapkan slide ini, beberapa slide ini mungkin kalau saya sampaikan semua saya perlu waktu 2 hari 2 malam, ya. Tapi karena waktunya setengah jam, hanya 1 slide saja yang untuk Bapak Ibu kali ini ya. Bapak Ibu, slide ini saya susun dengan rujukan-rujukan yang formal-formal saja. Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi, lalu kerangka kualifikasi nasional. Peraturan Presiden nomor 8 itu masih kita pakai, lalu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang hari ini sedang dievaluasi sampai nanti tanggal 18 Agustus ya Bapak Ibu tahun 2025. Waktunya ada 8 bulan. Monggo Bapak Ibu yang ada di PBNU memberikan masukan yang baik, yang ada di PL pendidikan, lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama memberikan masukan yang baik pada pemerintah ini supaya standar ini ya ada warna NU-nya. Ya, ada warna NU-nya ini. Jadi Bapak Ibu jangan diam saja ini. Bapak Ibu harus aktif untuk memberikan masukan-masukan terhadap standar ini. Mengapa Bapak Ibu kalau standar ini sudah selesai direvisi, nanti lembaga-lembaga akreditasi itu semuanya akan mengacu ke sini. Dan konsekuensinya kita akan terkena ini Bapak Ibu. Ya. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu para dosen ya dan lembaga pendidikan di lembaga PTNU ini ya secara aktif untuk memberikan masukan supaya nanti standar kita itu ada warna NU-nya gitu ya Bapak Ibu. Paling enggak ada warna aswajahnya gitu. Ya. Ada warna aswajahnya. Nah monggo Bapak Ibu ini masih ada waktu 8 bulan untuk memberikan masukan ke Bapak Menteri ini tentang standar yang akan digunakan. Baik Bapak Ibu, ini channel YouTube saya, kalau Bapak Ibu nanti berkenan barangkali nganggur-nganggur sambil rokokan sambil ngopi begitu Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan sebuah paradigma di dalam pendidikan secara global ini Bapak Ibu. Jadi sekarang kita itu di dunia pendidikan itu sudah masuk pada era education 4.0. Ya. Pendidikan itu bersifat personalized. Kalau mahasiswa merasa bahwasanya dia apa yang diajarkan oleh dosen di prodinya itu ya tidak bermanfaat Bapak Ibu, dia akan tinggalkan. Ya, walaupun orangnya tidak kemana-mana, mahasiswanya ada di kelas, tapi pikirannya akan melayang kemana-mana. Mengapa? Karena merasa yang diajarkan dosennya tidak ada manfaatnya untuk dia. Jadi langkah pertama bagi seorang dosen itu adalah menyampaikan ya apa yang perlu disampaikan di setiap mata kuliahnya bahwasanya ini adalah bermanfaat untuk mahasiswa. Bagaimana caranya? Kalau mata kuliah itu bermanfaat,
menurut dosen sudah biasa. Anak-anak ini bermanfaat loh ya kalau kamu pelajari. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu mengalihkan kebermanfaat itu dari pandangan mahasiswa ini. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Lalu personalize itu juga dimaknai oleh bahwasanya belajar itu tidak hanya dalam bidang sesuai prodinya. Ya bisa saja dia sekolah dalam bidang pendidikan agama Islam, PAI misalnya. Ya. Tetapi dia akan memperkaya ya kemampuannya dalam bidang IT misalnya. Dia akan mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran untuk pendidikan agama Islam untuk anak-anak sekolah madrasah ibtidaiyah, sanawiyah ini dengan virtual reality, augmented reality dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi begitu Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Yang kedua adalah belajar itu Bapak Ibu dasarnya adalah experiential learning. Jadi tadi bagus Bapak Ibu. Jadi di samping belajar di kelas, ya anak-anak mungkin dikondisikan ya melalui lingkungan sekolah atau kampus, mungkin di dalam kelas tertentu atau di dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk boarding school begitu. Lalu di situ dibina dalam hal pendidikan karakternya untuk sekian tahun. Lalu berikutnya di tempat saya Bapak Ibu di ITS, mahasiswa semester 1, semester 2 itu masuk asrama. Nah, di situ ada program pendidikan karakter. Di semester 3 dilepas Bapak Ibu. Silahkan cari kos di sekitar kampus atau di mana begitu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu memberikan pengalaman-pengalaman dia di masyarakat begitu sebelum dia lulus dalam bentuk magang, PKL dan lain sebagainya. Pendek kata, dia belajar bekerja sebelum bekerja. Ya, dia belajar terjun di masyarakat sebelum memang betul-betul nanti dia terjun di masyarakat. Begitu. Nah itu model-model pendidikan di era Education 4.0 ini Bapak Ibu. Lalu belajar itu adalah meningkatkan capability dan value base. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan betul-betul belajar kalau yang dipelajari itu tidak ada manfaatnya, tidak ada value-nya. Ya. Jadi kita harus betul-betul menyampaikan pada mahasiswa dan bahkan memberikan contoh-contoh bukti-bukti bahwasanya ilmu yang dipelajari ini ada manfaatnya di masyarakat. Ya, kalau ada manfaatnya, ya membuat masyarakat berdaya, membuat masyarakat sejahtera, pasti akan kembali ke dirinya kan, Ibu ya. Seperti doa yang setiap hari dipanjatkan oleh kita semua. Kalau kita semua kan kalau berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'a wa shifaa'a min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saya berikan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak Bapak Ibu, tapi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang sulit buat dosen ini, memilah-milah, memilih-milih mana yang ilmu yang bermanfaat yang disampaikan ke mahasiswa ini. Ini agak sulit. Sulit yang kedua untuk mengatakan ilmu ini untuk memindah atau menggeser bahwasanya kebermanfaatan ini memang betul-betul bermanfaat untuk menurut pandangan mahasiswa, itu agak sulit ini Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu perlu sedikit-sedikit belajar ilmu marketing ya Bapak Ibu ya. Dari ilmunya Pak Kotler misalnya itu sudah muncul buku marketing 6.0, nah, itu perlu dipelajari bagaimana menggeser kebermanfaat itu dari penjual ke pembeli Bapak Ibu. Nah, ini dosen dan mahasiswa ini penjual dan pembeli, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya lagi adalah kurikulum. Bagaimana kurikulum ini Bapak Ibu desain yang memiliki sifat fleksibel. Fleksibel itu artinya Bapak Ibu bisa memberikan pilihan-pilihan di dalam kurikulum itu. Ya, pilihan-pilihan untuk belajar di luar kampus, pilihan-pilihan untuk belajar bidang ilmu yang berbeda, misalnya prodi-prodi keagamaan, mahasiswa ingin belajar dalam bidang teknologi, ya dia diberikan pilihan. Lalu adaptif, yaitu kurikulum yang setiap saat Bapak Ibu evaluasi, ya. Lalu Bapak Ibu temukan mana yang sudah baik, mana yang perlu diperbaiki, ya, supaya kurikulumnya selalu update. Inovatif Bapak Ibu, ya. Inovatif itu tidak hanya kurikulum yang dijalankan dengan menggunakan teknologi saja, tidak hanya itu Bapak Ibu. Kalau menurut pengalaman saya di ITS di beberapa perguruan tinggi,
Tetapi inovatif itu adalah kurikulum dan pembelajaran yang memberikan kemudahan buat mahasiswa belajar. Ya, inovatif itu apa? Kalau ada mahasiswa kesulitan dalam belajar, Bapak Ibu bisa menemukan cara supaya mahasiswa bisa belajar dengan mudah, gitu ya. Itu inovatif. Walaupun barangkali tidak menggunakan teknologi, gitu ya. Walau teknologi dalam pengertian IT ya, Bapak Ibu ya. Tetapi memang sekarang zamannya teknologi yang berbasis IT. Gitu. Lalu kurikulum yang kolaborasi, kurikulum yang Bapak Ibu kembangkan bersama masyarakat. Jadi kalau lulusan pendidikan, lulusan prodi pendidikan, misalnya Bapak Ibu bersama-sama dengan sekolah, ya, dengan lembaga-lembaga pendidikan. Kalau Bapak Ibu dari prodi kesehatan, ya bersama-sama rumah sakit untuk mengkonfirmasi kalau lulusan saya itu profilnya seperti ini, kompetensi seperti ini, apakah 5-10 tahun ke depan masih dipakai atau tidak, gitu ya. Karena tadi ada era disruption ya, di mana kompetensi ini setiap saat silih berganti, Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi ada pertanyaan ini, apakah dosen ini, profesi dosen masih diperlukan di pendidikan tinggi? Jangan-jangan sudah tidak, gitu ya. Ada pilot project di Jerman, Bapak Ibu, salah satu perguruan tinggi, itu dosennya sudah tidak ada semua. Jadi mahasiswa belajar itu pakai AI semua. Ya, diskusi pakai AI, lalu menyelesaikan masalah pakai AI, semuanya pakai AI. Lalu belajarnya pakai virtual reality, Bapak Ibu. Bebas dosen, Bapak Ibu. Ya, bebas. Nah, bagaimana Pak soal akhlak, soal attitude begitu? Loh, mereka bisa kok gitu ya. Pakai attitude, ya attitude tentu versi dia kan, Bapak Ibu ya. Nah, jangan-jangan begitu nanti ya. Jadi banyak profesi sekarang yang sudah tergusur oleh perangkat-perangkat seperti itu. Tetapi Bapak Ibu di era industri 5.0 isunya adalah humanity. Bagaimana kita bisa mengendalikan perangkat-perangkat itu. Ya, tetap manusia yang mengendalikan. Nah, ini ringan di ucapan, tapi berat di hati, di pelaksanaan Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu ini. Bapak Ibu kalau HP-nya ketinggalan ke kantor, terus ke kantor atau balik pulang? Yuk saya mau tanya Bapak Ibu. Kayaknya balik pulang kayaknya. HP ini ketinggalan gitu ya. Itu semuanya ada di situ soalnya. Makanya kalau ada status kadang-kadang alhamdulillah sehari ini saya bebas dari HP. Ada yang begitu, Bu. Jadi libur besar dari HP gitu ya. Biar enggak gini terus saja Bapak Ibu. Kayaknya setiap hari dijajah sama HP ini. Nah, nanti latihan ya Bapak Ibu, membebaskan diri dari HP. Kalau puasa Ramadan 1 bulan kan sudah biasa. Ya Bapak Ibu pasti, ya jangankan 1 bulan, ditambah puasa Syawal oke, tambah puasa apa lagi Bapak Ibu? Yang Senin Kemis itu oke. Puasa Daud juga oke. Sekarang puasa enggak bawa HP ini Pak, ayo. Gerakan puasa tidak membawa HP. Lalu Bapak Ibu penggunaan smart technology ya Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Lalu yang paling penting lagi adalah transformasi dan etik digital. Kata etik ini yang paling penting Bapak Ibu. Bagaimana menggunakan perangkat-perangkat ini kita didikkan tetap berbasis pada akhlak yang baik begitu ya. Lalu berikutnya lagi adalah proses pembelajaran di masa Education 4.0 itu selalu terhubung Bapak Ibu. Selalu terhubung. Antara mahasiswa sumber belajar ya dan dosen. Bisa tidak ini Bapak Ibu? Kalau para kiai, para ulama dulu itu yang selalu dipikirkan kan santrinya. Ya, santrinya selalu dipikirkan setiap hari, piye ya iso mangan apa enggak iku santriku iku biyen ya. Yang dipikirkan itu iso sinau enggak ini? Minyak lampunya masih ada atau tidak gitu ya. Rumah kakek saya itu di Mojokerto Bapak Ibu. Kalau saya berlibur itu ke Mojokerto, kebetulan kakek saya itu punya pesantren kecil begitu Bapak Ibu yang dihidupi oleh lahan sawahnya. Jadi kakek saya itu punya sawah, sawahnya itu menghasilkan uang, uangnya untuk menghidupi santrinya itu tadi. Tapi santrinya tidak banyak memang. Kecil itu ya. Yang dipikirkan setiap hari santrinya Bapak Ibu. Ya, apakah dia bisa ngaji dengan baik kalau malam? Karena lampunya kan pakai ublik itu Bapak Ibu, lampunya ya pakai minyak kelapa itu Bapak Ibu ya, belum ada gas waktu itu. Nah kalau kita sekarang, apakah yang kita pikirkan itu setiap hari mahasiswa kita ya Pak? Iya,
Wis bayar SPP apa gurung gitu ya, Pak? Nah, kalau iya Bapak Ibu nanti jawabannya itu kayak gurunya Syekh Ibnu Hajar, ya, yang begitu sulit dia belajar Bapak Ibu, dengan macam-macam metode pembelajaran sulit, tetapi setiap hari karena gurunya selalu memikirkan Ibnu Hajar itu, ya, sehingga suatu saat Ibnu Hajar itu terinspirasi oleh tetesan air itu. Oh, ternyata batu pun kalau dengan rutin ditetesi air ya lubang juga ya. Akhirnya dia menjadi orang hebat kan Bapak Ibu ya. Nah begitu Bapak Ibu, jadi pembelajaran menurut SN Dikti itu adalah interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar Bapak Ibu. Itu definisi SN Dikti ya. Jadi interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar. Lah berarti mahasiswa dan dosen itu harus ada kliknya ini Bapak Ibu. Kliknya dulu kan. Ya kalau zaman dulu kliknya itu kan ini Pak, klik secara batiniah kan gitu. Kalau zaman sekarang karena batiniah ini sudah agak susah, kliknya pakai teknologi. Ya sumber-sumber belajarnya diletakkan di platform e-learningnya Bapak Ibu. Ya kalau setiap saat mahasiswanya membutuhkan materi-materi dari Bapak Ibu, tinggal membuka platform e-learningnya Bapak Ibu, ya tinggal diklik ini, entah itu nanti dalam bentuk YouTube, entah dalam bentuk model, ya dan dalam bentuk yang lain. Artinya sewaktu-waktu dia bisa mengakses sumber belajar yang disediakan oleh dosennya. Gitu. Kalau zaman sekarang, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu lalu jangan lupa Bapak Ibu di era Education 4.0 ini. Permasalahan kita itu bukan mencari informasi. Kalau dulu mencari informasi Bapak Ibu, belajar itu mencari syekhnya kemana-mana, ya kan? Ya dari kota ke kota begitu. Betapa sulitnya cari buku Bapak Ibu. Kalau sekarang persoalan belajar itu sumber informasinya banyak, bagaimana memilih dan memilah itu yang kredibel lah, itu yang sekarang itu ya, yang kita kenal dengan big data ini. Nah untungnya sekarang ada AI, sehingga dengan AI itu kita bisa dibantu untuk mencari data yang begitu besar ya, informasi yang begitu besar dengan mudah. Ya tentu saja nanti mahasiswa kita dampingi ini Bapak Ibu. Ya bisa saja dia menggunakan AI untuk keperluan-keperluan belajar, tetapi dia tidak tahu maksudnya ini. Ya, jadi betapa banyak mahasiswa menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, diserahkan ke dosen, ya dosennya melihat kok bagus banget, begitu disuruh presentasi. Tidak bunyi Bapak Ibu, ya tidak bunyi sama sekali karena tidak ikut buat, dia hanya pakai prompt saja nyari di AI. Saya mahasiswa semester 10, hari ini saya sedang ditugaskan oleh dosen saya untuk menyusun proposal penelitian. Tolong carikan ya bagaimana struktur proposal penelitian itu yang paling bagus, sertai referensinya. Lalu keluar di AI-nya blek itu. Begitu keluar, wah ini bagus, ini dikumpulkan ke dosennya. Dosennya lihat, wah ini bagus ini. Nah, tapi begitu ditanya mahasiswanya, nak ini bagus banget ini nak, coba kamu presentasikan ini. Ternyata enggak tahu sama sekali Bapak Ibu. Nah disinilah peran kita sebagai dosen Bapak Ibu. Ya, membuat dia mengerti apa yang dia kerjakan itu. Ya, membuat dia mengerti yang dia kerjakan. Lalu kita masukkan etik digital. Nah, ini kamu dapat AI, kamu dapatkan dari AI toh, ya. Sehingga kamu tidak bisa mengklaim ini karyamu. Nah, gitu. Nah, kamu harus ngerti dulu, kamu pilah-pilah mana yang betul-betul pikiranmu dan kamu tulis, mana yang tidak. Nah, itu Bapak Ibu era Education 4.0 ini Bapak Ibu, era yang sangat yang sangat menantang, challenge begitu Bapak Ibu. Lalu ini slide yang kemarin dibawakan oleh Pak Menteri, ya, waktu mengatakan begini, ada 3 persoalan yang dihadapi oleh sarjana. Ya, soal pertama, sarjana tidak bisa baca. Percaya enggak kalau lulusan kita itu tidak bisa baca? Maksudnya membaca laporan, ada laporan dibaca gitu, dia tidak ngerti maksudnya apa. Ya, lalu kedua, tidak bisa nulis Bapak Ibu, membaca tidak bisa, ya jelas nulisnya tidak bisa ini. Ya katanya begitu. Saya kaget juga ini. Masa iya sih gitu? Betul ya Bapak Ibu? Bapak pernah ngecek nggak kalau mahasiswa Bapak Ibu lulus tidak bisa baca? Ya. Kalau betul berarti kita harus ajari dia supaya bisa membaca sebagai standar minimal gitu. Nah di
keterampilan abad 21 itu pertama Bapak Ibu mahasiswa harus kita bekali untuk way of thinking ya. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Problem solving. Kita ajak ke masyarakat, lalu dia bagaimana menggali permasalahan yang ada di masyarakat, lalu bagaimana menyelesaikannya. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Supaya muncul kemampuan critical thinking. Ya, ya critical thinking itu karena setiap hari dia menghadapi masalah Bapak Ibu. Kalau tidak menghadapi masalah pasti tidak muncul ini critical thinking ini. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus betul-betul ajari, kita didik mahasiswa kita bagaimana menggali masalah dan menyelesaikan masalah. Lalu mengambil keputusan, ini decision support system harus kita siapkan Bapak Ibu. Apa saja yang bisa mendukung dia untuk mengambil keputusan. Lalu berikutnya adalah kreatif dan inovasi. Ini salah satu pilar ya. Mengapa Bapak Ibu negara-negara seperti Jepang, Korea dan Cina begitu maju dalam bidang teknologi dan begitu maju ekonominya ya karena dua ini, kreatif dan innovation. Ya. Kita ini di Indonesia kan menjadi pasar yang besar buat produk-produk inovasi tahu Bapak Ibu. Iya kan? Maka dari itu produk-produk yang dilempar ke Indonesia rata-rata adalah produk yang inovatif. Ya. Mobil yang paling penting mobilnya itu bisa ditutul-tutul gini, layarnya itu. Lalu mobilnya bisa dijak ngomong. Ya, hai mobil, tolong tutup kacanya bisa nutup, gitu ya. Ya, kenyamanan dikurangi, tetapi teknologinya yang inovatif tadi itu ditambah karena orang Indonesia doyan itu, gitu ya. Doyan itu Bapak Ibu. HP juga gitu yang dimasukkan di Indonesia kan yang inovatif ini, yang ada AI-nya. Pada beli semua yang ada AI-nya kan? Ya, karena semuanya maunya pakai AI ini Bapak Ibu. Ya. Pakai AI, enggak mau pakai ribet-ribet. Ya, saya bilang hari ini saya diundang oleh PCNO. Ya, nah tolong carikan ya kantor PCNO pakai Google. Dia temu Bapak Ibu, saya tinggal klik saja. Tinggal klik saja. Bahkan tinggal ngomong saja Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu learn to learn, belajar bagaimana caranya belajar. Ya, ya, belajar caranya belajar. Walaupun sebenarnya belajar itu adalah kemampuan yang ditiupkan, yang sudah istilahnya Bapak Ibu, belajar itu adalah sudah bawaan manusia. Allah menciptakan kita itu adalah sebagai makhluk pembelajar supaya survive. Ya, sebagai khalifah itu survive. Ya. Walaupun begitu Bapak Ibu tetap kita diminta untuk mendidik anak-anak itu bagaimana belajar caranya belajar. Ya. Learning to learn. Ini salah satu pilar UNESCO ini Bapak Ibu. Ya, salah satu pilar UNESCO. Lalu berikutnya lagi adalah kemampuan komunikasi. Ya, secara lisan maupun secara tulisan. Ya, bagaimana kita meningkatkan kemampuan itu melatih Bapak Ibu. Di tempat saya di ITS itu Bapak Ibu, suatu saat beberapa puluh tahun yang lalu mahasiswanya itu 70% dari desa. Anaknya pinter-pinter, cerdas-cerdas, tapi percaya dirinya rendah. Lulus itu kalau tes kerja, wawancara mesti kalah sama lulusan dari ITB, pokoknya dari perguruan tinggi besar-besar. Karena apa? Suka sungkan gitu ya Bapak Ibu. Ya dari hasil penelitian kita. Nah sejak kita menemukan itu Bapak Ibu, maka seluruh mata kuliah mulai semester 1 sampai semester akhir itu selalu ada presentasinya supaya dia mau berlatih untuk bicara dengan orang banyak. Ya. Sampai sekarang begitu dilatih mulai semester 1 untuk presentasi dan lain sebagainya. Bahkan diajari bagaimana debat yang baik supaya tidak seperti yang di dalam TV itu ya Bapak Ibu. Berdebat kok kayak mau perang gitu ya Bapak Ibu ya. Berdebat kok dunia ini rasanya jelek semua ya. Lalu berikutnya adalah kemampuan kolaborasi, networking ini ya. Nah, kita ajarkan pada anak-anak kita. Maka dari itu kemarin kan ada indikator kinerja utama ya. Yang IQ nomor 7 Bapak Ibu diminta untuk menjalankan pembelajaran di mata kuliah case based dan project based learning. Mahasiswa belajar berbasis masalah-masalah dari dunia nyata dalam kelompok kolaborasi. Supaya sejak awal anak-anak itu sudah mulai belajar berkolaborasi. Lalu berikutnya adalah literasi-literasi ini Bapak Ibu, pemahaman tentang informasi, pemahaman tentang ICT, big data dan lain-lain. Ini ya perlu anak-anak
tadi disampaikan bahwasanya kementerian mengeluarkan buku panduan Gen AI. Bapak Ibu harus baca ini, tinggal download saja. Yang belum download ya Bapak Ibu, buku panduan tentang generatif AI. Nah di situ nanti di halaman belakang itu ada macam-macam platform AI yang Bapak Ibu bisa gunakan, baik yang gratis maupun berbayar. Lalu bagaimana cara menggunakannya, di situ dituliskan Bapak Ibu. Ya, buku ini diterbitkan oleh Belmawa Dikti. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah ini Bapak Ibu, tentang lokal dan global wisdom. Ini jagonya NU ini. Nah, Nahdlatul Ulama ini dalam lembaga pendidikannya jagonya di sini ini. Sudah tidak perlu diajari lagi ini tentang citizen, tentang lokal global wisdom sudah tidak perlu diajari lagi. Ya, ini keunggulannya justru di sini. Ya. Lalu yang berikutnya adalah personal and social responsibility. Saya kira ini juga keunggulan Bapak Ibu ini. Terus diperkuat saja ini di sini ya. Including culture awareness and competence. Ya ini ya itu. Nah inilah Bapak Ibu keterampilan belajar abad 21 yang saya kira perlu kita pahami bersama. Yang jelas Bapak Ibu dalam proses pendidikan itu tidak cukup hanya pengetahuan saja. Learning to know tidak cukup. Ya tidak cukup walaupun sehebat apapun. Maka diperlukan untuk naik ke atas. Karena learning to know itu Bapak Ibu tempatnya hanya di short term memory, mudah dilupakan ini learning to know ini. Learning to know ini. Kalau Bapak Ibu hanya mengajarkan sumbernya dari kitab saja, ya sebenarnya saja lupa ini. Maka dari itu setelah learning to know ditingkatkan ke learning to do. Ya. Melakukan apa yang diketahui ini supaya apa yang diketahui dalam bentuk pengetahuan itu masuk atau berpindah dari short term memory masuk ke long term memory. Karena pengetahuan yang diamalkan itu pasti mengesankan kan Bapak Ibu. Pasti daya tahan daya ingatnya masih pasti lama gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu saja apa yang diamalkan yang baik-baik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang baik-baik itu Bapak Ibu habituasi, biasakan ya pada mahasiswa kita supaya itu nanti menjadi karakter ya. Learning to be like begitu. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu, ya berarti anak-anak sudah siap ini. Ya, kompetensi dalam bidang ilmunya. Ya, tentu saja Bapak Ibu juga berharap nanti lulusan kita punya akhlak yang baik gitu. Dan mereka akan siap untuk to live together. Ya. Terjun di masyarakat, ya, mengamalkan ilmunya, menjadi sinar cahaya buat masyarakat, ya, dan keluarganya tentu saja. Nah itu Bapak Ibu sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Nah, tujuan pendidikan kita itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini menurut undang-undang ini. Ya, menurut undang-undang dikatakan pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Itu yang pertama. Kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, baru berikutnya kecerdasan, akhlak mulia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sesuai bidang keahliannya. Yang ketiga adalah kemampuan itu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi tiga ini, Pak Ibu. Nggih, Bu. Nggih, siap. Jadi tiga nggih, Bapak Ibu nggih. Tujuan pendidikan nasional itu tiga. Gampangnya adalah pertama membentuk akhlakul karimah. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa memiliki kompetensi, keterampilan dan pengetahuan sesuai prodinya. Ketiga, ya kemampuan itu bermanfaat untuk masyarakat. Tiga hal ini. Ya, kita harus pegang ini Bapak Ibu. Nah pilarnya ada empat Bapak Ibu pilarnya supaya cepat ini. Ya supaya cepat proses pendidikannya ini. Pertama adalah Bapak Ibu sediakan atau siapkan pengetahuan-pengetahuan terbaik sesuai prodi Bapak Ibu. Seperti Kanjeng Rasul kan Bapak Ibu dalam mendidik masyarakatnya itu beliaunya mendapatkan wahyu ilmu-ilmu terkini pada saat itu. Ya. Nah sekarang wahyu kan tidak turun ya Bapak Ibu. Kecuali wahyuni wahyudi itu ya, nah, masih ada ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diminta untuk melakukan riset, ya penelitian supaya Bapak Ibu menghasilkan ilmu-ilmu baru yang diajarkan ke mahasiswa. Paling tidak kalau
pas tidak melakukan riset, membaca hasil-hasil riset, membaca jurnal-jurnal ini Bapak Ibu. Ya, karena jurnal-jurnal yang bagus sekarang sudah banyak yang free, banyak yang sudah tidak usah beli Bapak Ibu, tinggal download saja. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah membiasakan, ya membiasakan hal-hal yang baik, habituasi ini, ya membiasakan dalam proses pembelajaran. Salah satu Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, bagaimana datang tidak terlambat waktu. Ya itu nomor satu itu Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya saya itu sering diundang perguruan tinggi NU Nahdlatul Ulama ini Bapak Ibu, di Unisma di mana itu. Persoalan yang pertama itu mesti telatan. Ya diundang jam 8, masuknya jam 9. Diundang jam 9, masuknya jam 10. Maka doanya wal asri tadi wal asri Nah itu Bapak Ibu. Nah bagaimana ini melalui proses pendidikan yang ada ini kita mulai mendidik anak-anak kita itu supaya menghargai waktu. Bapak Ibu berupaya sekuat-kuatnya itu masuk tepat waktu sesuai jadwal gitu ya. Walaupun nanti setelah masuk itu masih lenger-lenger dulu di dalam kelas, enggak apa-apa Bapak Ibu hadir dulu aja di dalamnya. Ya ini untuk karena pendidikan itu Bapak Ibu, anak-anak ikut belajar itu apa yang dia amati Bapak Ibu? Pelajarannya ini tidak selalu Bapak Ibu. Yang paling banyak dia amati itu dosennya. Ya, begitu dosennya menarik baru masuk ke materinya Bapak Ibu. Ya. Kita nonton Pak Samsul sing ngajar mesti telat gitu. Ah gitu ditanya sama mahasiswa saya. Telat gak tanggung-tanggung setengah jam gitu. Iya. Tapi ya kadang-kadang masuk tepat waktu tapi metune cepet-cepet gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya adalah memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik ini. Supaya apa yang kita ajarkan ini memang lebih cepat prosesnya gitu. Ya kita mengatakan sesuatu dan sesuatu yang kita katakan itu kita berikan contoh. Karena dosen itu adalah role modelnya ya dalam proses pendidikan. Yang ketiga adalah memberikan motivasi pada mahasiswa. Ya. Seperti Kanjeng Rasul itu kan pada waktu hijrah ini Bapak Ibu dari Makkah ke Madinah itu, nah selama perjalanan itu kan katanya berat itu cerita-cerita di buku itu ya Bapak Ibu. Katanya berat. Maka pada saat itu Kanjeng Rasul mendapatkan wahyu yang terkait dengan eksodusnya Nabi Musa ini. Ya, diberikan cerita turun ayat-ayat yang terkait dengan eksodusnya Nabi Musa supaya termotivasi ini walaupun bebannya berat itu ada contoh. Nah, bagaimana Bapak Ibu juga sharing-sharing seperti itu gitu ya. Memberikan contoh-contoh supaya nanti mahasiswa itu menjadi termotivasi belajar begitu. Oleh karena itu dosen ya tidak hanya membaca buku dalam bidang ilmunya tetapi juga membaca tentang sejarah-sejarah para ulama, para tokoh masyarakat yang bisa menginspirasi, memotivasi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan nanti sambung dalam diskusi. Kembalikan ke Bu Moderator.